Ketika kita tensi darah, ini adalah tekanan diastol dengan sistol yang dirasakan sama yang mentensi. Darah diserami kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serami kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jam. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru. Jika banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Darah berwarna merah karena mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh melalui paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tapi setelah oksigen dari sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Itu tadi untuk sistem peredaran darah manusia. Sudah paham untuk sistem peredaran darah manusia? Selanjutnya mekanisme pembekuan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar proses pembekuan darah anak menjadi luka. Simak video ini dengan baik ya. Oke, di antara kita semuanya pernah mengalami terluka. Di antara kita mungkin bahkan di bagian tubuh
Paham untuk proses pembekuan darah? Paham. Selanjutnya silakan membentuk kelompok masing-masing. Ini meja yang di sini nyatu ke sini, 4 yang di belakang nyatu. Biar mudah. Silakan jadikan kelompok. Kelompoknya silakan. Ingat kelompoknya yang sudah dibagi kemarin? Ingat? Oke. Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Silakan dikerjakan dengan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ini kelompok A, ini kelompok B, kelompok C, kelompok D. Silakan diisi LKPD-nya. Di situ ada nama kelompok, silakan ditulis. Kemudian ada permasalahan, silakan diselesaikan. Kalau ada yang tidak dipahami, baik tentang materi ataupun tentang pengisian LKPD, silakan ditanyakan. Bisa? Silakan. Di situ ada soal, silakan dijawab. Ini, nah kan, analisislah mengapa organ peredaran darah sebelah kiri tampak warna merah dan sebelah kanan warna biru. Nah, tulis di sini, tanpa warna merah karena, tanpa warna kiri karena. Gimana? Sudah diisi? Ini, nah, analisislah mengapa organ peredaran darah sebelah kiri tampak warna merah dan sebelah kanan warna biru. Ini gambarnya. Tampak sebelah kanan warna merah karena, nah, jelaskan alasan mengapa. Silakan diisi. Itu di buku paket gunakan. Sudah kesulitan?
Ada kesulitan? Ini mengapa organ peredaran darah sebelah kiri tampak warna merah dan sebelah kanan warna biru? Ini nah gambar. Tadi yang dari tanpa warna merah karena tulis di sini jelaskan. Apa? Ini disebutkan nama organnya kan, Bu? Ke sini, ya. Berdasarkan gambar E, ini gambar E kan? Nama bagian yang ditunjuk. Nah, ini. Ini gunakan buku. Nah, ada kesulitan? Ini tadi. Yang ini ngapa belum diisi? Yang ini, yang itu. Oh iya. Ini nah. Berdasarkan gambar E mana ini? Gambar E ini kan? Tuliskan nama organ yang ditunjuk. Yang ini gambar apa ini? Nah, tulis berarti nomor 6. Nah, di sini nomor 6-nya paru-paru. Ini kiri apa kanan? Ini kan seperti ini. Nah, berarti ini. Nah, nomor ini paru-paru kiri, ini paru-paru kanan. Kemudian ini lihat yang di sini. Ini nah, ini sama yang ini. Ada ada kesulitan? Tidak. Atau pembuluh Arteri. Pembuluh balik atau vena. Dan kapiler. Ada kesulitan? Hah? Otot polosnya. Polosnya yang mana? Apa itu? Pena atau arteri? Arteri. Arteri dinding otot, polosnya tebal dan elastis. Nah, iya. Tebal dan elastis. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke, iya, Pak.
kelas 11 IPA. Ya. Kapiler pada organ-organ perut dan kaki apa? Yang nomor 7 dan 8. Yang ini tulis aorta ada apa kok? Ini percabangannya lagi dia adalah arteriol kalau yang ini. Aorta dan Percabangan dari aorta ini membentuk arteriol. Arteriol ini bercabang lagi membentuk kapiler. Tuliskan aorta garis miring arteriol nggak apa-apa. Arteriol atau aorta yang ini nah, yang dihapus ya. Ibu tekanan darah di dalam arah aliran. Arah aliran darah dalam arteri. Kalau arteri dia meninggalkan atau keluar. Karena kalau arteri ini kan darahnya berasal dari jantung, menuju ke seluruh tubuh. Berarti kalau dia berasal dari jantung, jadinya arterinya meninggalkan jantung. Karena berasalnya dari jantung kan. Karena dia keluar, jadi meninggalkan jantung. Menuju ke seluruh tubuh. Kalau untuk yang arteri. Tekan, ya. Oke. Ini kan ada 2 Bu ya. Sedangkan sini jawabannya cuma 1. Ini bisa untuk ini arteri, ini aorta ya. Nah, kemudian ini cabang dari aorta ini adalah arteriol. Nah, arteriol lagi bercabang lagi dia membentuk kapiler. Nah, untuk ngisi yang ini boleh diisikan aorta garis miring arteriol. Nah, kalau yang ini kan adalah sudah masuk ke pena kan ini. Nah, ini tuliskan pena atau penula. Ada kesulitan? Belum? Sekitar 40 menit, Pak. Iya. Langsung ke presentasi. Apa? Arteri, nama lain dari arteri tadi apa? Nih, darah selalu mengalir di pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau pena. Oke. Ya. Dan komponen peredaran darah tadi ada 3, ada arteri, ada pena, dan kapiler. Dinding otot polosnya, nah ini dinding otot polos apa? Arteri apa pena? Nah, arteri, apa? Dinding otot polosnya. Baca bukunya. Tebal dan elastis. Ya? Apa?
Yang di sini polosnya Hmm, tebal tebal dan elastis. Iya, ini ya. Di sini tebal dan elastis. menahan dalamnya menahan arteri menahan jantung menahan di sini iya kan Tekanan darah mana? di sini menahan Arah aliran darah dalam arteri. Nah, arahnya kemana? Dari jantung. Kalau dia dari jantung, kalau di sini sudah jantung, titik-titik jantung. Arah aliran darah dalam arteri paru-paru dan jantung meninggalkan jantung karena bukan berasal dari jantung. Nah, jadi meninggalkan jantung atau keluar jantung. Karena asalnya dari jantung. Menuju, kalau dia menuju, baru menuju ke seluruh tubuh. Tekanan darah di dalam arteri kuat. Iya. sehingga jika terluka darah keluar Ini belum. Tekanan darah di dalamnya kuat. Ya, kuat. Sehingga jika terluka darah Keluar apa memancarkan? memancar atau menyembur. Menyembur. Menyembur atau memancar. Ada kesulitan? Iya. Pembuluh balik atau pembuluh pena dan kapiler. Oke. Dinding otot polos. Nah, berarti itu dinding otot polos yang arteri. Dinding otot polos. Ini ya. Tebal dan elastis. Ada kesulitan? Tebal dan elastis. Arah aliran darah dalam arteri. Kalau dari gambar arteri tadi mana? Ini gambar ada kan? Arteri yang ini. Nah, darahnya berasal dari satu kan? Nah, jadi kalau biola di sini kemana duluan? Ini jantung. Arahnya aliran darah dari sini, nah ke sini, ke seluruh tubuh. Jadi apa isinya yang titik-titik tadi? Keluar, meninggalkan jantung, karena dia keluar kan, meninggalkan jantung. Tekanan darah di dalam arteri kuat apa lemah? Kalau kita terluka, darah akan memancar. Kalau dia memancar, berarti tekanan di dalamnya kuat atau lemah? Kuat. Berarti tekanan di dalamnya kuat. Sehingga jika terluka, darah
Hmm. Ya. Iya. Iya. Mana? Dan CO2 tidak mengandung sari makanan lagi karena kan sudah diserap oleh tubuh. Coret bayang. Rahmatif mah. Berarti cuma ini ya Bu, mengandungin aja Bu. Iya. Dia kan langsung masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Jadi ketika darah ini keluar dari paru-paru, dia masuk lagi ke jantung, sudah banyak kandungan O2 terus siklusnya. Tekanan darah. Dalam pena ya, coba baca lagi yang ini. Cari lagi di sini. Yang kalau darah dari pena ini banyak mengandung apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Yang ini? Dalam pena ya? Iya. Iya sama. Iya. Coret sih kan semua. Kalau yang ini dari arteri. Iya, arteri. Banyak mengandung apa? O2, oksigen. Itu? Oh salah. Bukan terbalik. Terbalik. Nggak ada kesulitan? Nomor itu sih 14. 14. Tekanan darah di dalam. Ini apa yang ini? Arteri apa pena? Arteri. Tekanan darah di dalam arteri kuat apa lemah? Kalau arteri yang terluka, darahnya memancar. Kalau dia memancar berarti tekanannya kuat apa lemah? Kuat. Pena itu kebalikan dari arteri. Sudah? Mana? Ya? Kebalikan dari mana kan Bu? Iya. Jadi kalau arteri kuat ini Lemah. Mana? Dari sini ya, Bu. Darah Pembuluh selalu darah terdiri dari pembuluh nadi atau Iya. arteri, Iya. pembuluh balik atau vena, dan kapiler. Arteri dinding otot polosnya tebal dan elastis. Aliran dalam darah arteri meninggalkan jantung. Tekanan darah di dalamnya kuat sehingga jika terluka darah keluar, menembur atau memancar. Darah dalam arteri kaya akan O2 atau oksigen, kecuali arteri vena pulmonalis. Arteri dengan pena beda. Iya. Apa arteri pulmonalis saja, Bu? Iya, arteri ini gambarnya tadi. Kalau dia di sebelah sini, ini udah ada gambar pena. Di sini, kalau dia dari sini kan merah, banyak mengandung. Buka itu bukunya dulu. Banyak mengandung oksigen. Ini banyak mengandung karbon dioksida. Buka gambar yang itu di buku paketnya dulu.
Pena pulmonalisnya ada di mana? Nah, arteri pulmonalis. Nah, di sini arteri pulmonalis. Kalau dia berada di sini berarti banyak mengandung Karbon dioksida. karbon dioksida. Nah, coba mana yang kamu tadi? Terbalik. Nah, banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis ini pena ini. Oh, ini kan. Yang ini nah arteri Pulmonalis. pulmonalis. Berarti penanya dibuang. Semua arteri itu banyak mengandung oksigen. Semua arteri mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Semua pena itu mengandung karbon dioksida kecuali pena pulmonalis. Letak arteri dekat permukaan tubuh. Dari permukaan kulit, dinding otot polos, vena. Letak arteri di bawah dekat saja, nggak usah permukaan. Di sini kan sudah ada dekat dari permukaan kulit. Dinding otot polos, vena lebih ke dalam. Arteri jauh, arteri agak ke dalam. Mana tadi? Arteri coba baca dulu. Arteri mana? Ke dalam atau dekat? Untuk di dekat jantung jika tubuh terluka dan memancar. Bukan ini, Bu. Ini nah, letak agak ke dalam. Berarti sini bukan dekat permukaan. Kalau dia agak ke dalam berarti kalau dia ke dalam dengan permukaan kulitnya jauh apa dekat? Jauh, bukan dekat berarti. Letak arteri jauh dari permukaan kulit. Sudah? Sudah semua? Belum? Kayak gini, Bu. Ya. Oke. Sudah? Belum? Oh iya, oksigen. Miskin akan oksigen. Mana? Miskin akan oksigen. Itu yang nomor berapa darah dalam pena kaya akan, kalau dia miskin oksigen berarti apa yang kaya? CO2. CO2 ya. CO2. Iyalah CO2. Ya Allah. Terus kecuali mina pena pulmonalis. Kalau ini letak kecuali pena pulmonalis. Yo. Kalau ini letak pena Letak lebih ke dalam. pena. Sekarang pena mana? Mana yang pena tadi? Ini. Iya, pena. Kan kebalikan, ini kita sudah tahu. Ini letaknya ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Nah, kalau yang ini, yang pena kan kebalikan. Keluar. Nah, lebih keluar berarti lebih dekat. Nah, letak pena dekat dengan permukaan kulit. Lebih dekat. Ini jauh sama, Bu, meninggalkan juga. Dinding otot polos meninggalkan. Mana? Dinding otot polos pena lebih dalam. Kok lebih dalam dan kurang elastis? Kok lebih dalam yang ini? Lebih ke dalam.
Dinding otot polos pena Pena. tipis. Ngapa yang ini lebih ke dalam? Dinding otot polos. Kalau yang ini kan yang arteri tebal. Nah, kalau yang ini tipis. Tipis, nggak usah lebih tipis. Tipis saja. Tipis dan kurang elastis. Tipis. Terus arah aliran darah dalam pena meninggalkan jantung. Kalau dia dari pena, Iya. mana gambarnya coba? Iya sini. Nah, yang ini yang arteri, berarti darahnya bukan berasal dari jantung. Nah, ke arteri berarti dia meninggalkan jantung. Ya kan? Nah, kalau ke seluruh tubuh, kemudian dia masuk ke pena. Nah, ini pena yang ini. Nah, masuk ke jantung. Kalau dia dari pena berarti meninggalkan atau menuju ini, masuk ke jantung. Ini tadi tipis kan? Ya. Jadi apa ini isiannya? Menuju. Menuju. Ini menuju Mir. Sudah? Sudah semua? Sudah semua diskusinya? LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Sekarang presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Dari kelompok mana yang mau duluan? Kelompok A, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A ingin menganalisis hasil presentasi tentang peredaran darah. Mengapa organ peredaran darah sebelah kiri tampak warna merah dan sebelah kanan warna biru? Yaitu peredaran darah sebelah kiri tampak warna merah karena mengandung oksigen dan sari-sari makanan. Dan sebelah kanan tampak warna biru karena mengandung karbon dioksida dan sari makanan. Dan alat-alat peredaran darah di bagian E. 1. Serabi kiri. 2. Balik kiri. 3. Bilik kiri. 3. Serambi kanan. 4. Bilik kanan. 5. Kapiler pada paru-paru kanan. 6. Kapiler pada paru-paru kiri. Dan 7. Aorta atau arteriol. 8. Vena cava inferior. 2. Pembuluh darah. Gambar peredaran darah di poin E. Darah selalu mengalir di pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan kapiler. Arteri dinding otot polosnya tebal dan elastis. Arah aliran darah dalam arteri meninggalkan jantung. Tekanan darah di dalamnya kuat, sehingga jika terluka, darah keluar aorta. Darah dalam arteri kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Letak arteri jaringan otot. Dari permukaan kulit, dinding otot polos vena lebih tipis dan kurang elastis. Arah aliran darah dalam vena pulmonalis ke jantung. Tekanan darah di dalamnya lemah, sehingga jika terluka darah keluar menetes. Darah dalam vena kaya akan
karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Letak vena dekat dengan permukaan kulit sehingga terlihat warnanya biru. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok A. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saparudin sudah mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian dari kelompok lain ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hanifah mewakili kelompok dari kelompok C. Analisislah mengapa organ peredaran darah sebelah kiri tampak warna merah dan sebelah kanan tampak warna biru. Sebelah kanan tampak warna merah karena banyak mengandung oksigen dan sari-sari makanan. Sebelah kiri tampak warna biru karena banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. 1. Jantung. Amati gambar alat peredaran darah di bagian E. Beri nama bagian-bagian yang ditunjuk. Masukkan hasil pengamatanmu di bawah ini. 1. Serambi kiri, 2. bilik kiri, 3. serambi kanan, 4. bilik kanan, 5. kapiler pada paru-paru kanan, 6. kapiler pada paru-paru kiri, 7. aorta, 8. vena cava inferior. 2. pembuluh darah. Darah selalu mengalir di pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, pembuluh bilik, pembuluh balik atau vena, dan kapiler. Arteri dinding otot polosnya, pembuluh nadi berdinding tebal dan elastis. Arah aliran darah dalam arteri arahnya meninggalkan jantung. Tekanan darah di dalam yang kuat, sehingga jika terluka darah keluar memancar. Darah dalam arteri kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Letak arteri agak ke dalam dari permukaan kulit. Dinding otot polos vena dinding yang tipis dan kurang elastis. Arah aliran darah dalam vena kembali ke jantung. Tekanan darah di dalamnya lemah sehingga jika terluka darah keluar hanya menetes. Darah dalam vena kaya akan CO2, kecuali vena pulmonalis. Letak vena dekat dengan permukaan kulit sehingga terlihat warnanya biru. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Terima kasih kepada kelompok C yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada perwakilan dari kelompok lain lagi yang ingin menyampaikan? Ada, silakan kelompok B. Ya. Nah, ini tidak nutup layar satu ya di situ kalau bisa diperbesar itu yang Nggak bisa perbesar ini, Pak. yang ini kalau bisa yang maju ini yang beda dengan kalau ada sama tinggal putusin kalau berbeda baru tanggapan maksud saya bukan siko turun jadi masih di situ mungkin ada tanggapan. Firza agak geser ke situ. Dia ada ketutupan. Darah di bagian E beri nama bagian-bagian yang ditunjuk. Masukkan hasil pengamatanmu di bawah ini. 1. serambi kiri, 2. bilik kiri, 3. serambi kanan, 4. bilik kanan, 5. vena cava superior, 6. kapiler pada kepala dan tangan, 7. kapiler pada organ-organ perut dan kaki, sedangkan 8. vena cava inferior. 2. pembuluh darah. Amati gambar peredaran darah di polis E. Darah selalu mengalir di pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan kapiler. Arteri di dinding otot polosnya tebal dan elastis. Arah aliran darah dalam arteri meninggalkan jantung. Tekanan darah di dalamnya kuat sehingga jika terluka darah keluar atau menyembur. Darah dalam arteri kaya akan O2 atau oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Letak arteri jauh dari permukaan kulit. Dinding otot polos, vena tipis dan sultan elastis. Arah aliran darah dalam vena menuju ke jantung. Tekanan darah di dalamnya lemah sehingga jika terluka darah keluar menetes. Darah dalam vena kaya akan CO2 atau karbon dioksida, kecuali
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok B yang sudah memberikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok terakhir, kelompok D. Apakah hasilnya berbeda atau sama? Kalau sama mungkin kita, ya Ibu beri penguatan saja ya, tidak usah ditampilkan lagi kecuali kalau hasilnya berbeda. Coba disimak lagi untuk diperhatikan lagi LKPD-nya. Analisislah mengapa organ peredaran darah sebelah kiri tampak warna merah dan sebelah kanan warna biru. Pada organ sistem peredaran darah, warna merah itu dikarenakan banyak mengandung oksigen, sedangkan yang warna biru banyak mengandung karbon dioksida. Oke. Kemudian amati alat peredaran darah di bagian E. Beri nama bagian yang ditunjuk. 1 itu adalah serambi kiri. Yang kedua adalah bilik kiri. Yang ketiga serambi kanan. Yang keempat bilik kanan. Yang kelima itu adalah paru-paru kanan. Yang keenam adalah paru-paru kiri. Yang ketujuh itu adalah aorta atau arteriol. Yang kedelapan ini adalah vena atau venula atau vena inferior, yang vena yang mengedarkan, ya ini untuk vena atau venula. Kemudian pembuluh darah. Amati gambar peredaran darah di poin E. Darah selalu mengalir di pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan kapiler. Arteri, dinding otot polosnya tebal dan elastis. Arah aliran darah dalam arteri meninggalkan jantung. Kemudian tekanan darah di dalamnya kuat, sehingga jika terluka darah keluar memancar atau menyembur. Darah dalam arteri kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Kemudian letak arteri jauh dari permukaan kulit, dinding otot polos vena tipis dan kurang elastis. Arah aliran darah dalam vena menuju jantung. Kemudian kecuali darah dalam vena kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Letak vena dekat dengan permukaan kulit sehingga terlihat warnanya biru. Kalau di tangan nampak warna-warna biru berarti itu adalah vena, pembuluh vena, karena dekat dengan permukaan kulit sehingga tampak warna biru. Oke. Sampai di sini paham untuk sistem peredaran darah? Atau ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada, kita buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini?
Oke, Herpiana, silakan. Kesimpulan dari hasil berdiskusi kita yaitu poin pertama, sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkat berbagai zat di dalam tubuh seperti oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi. Poin kedua, komponen penyusun sistem sirkulasi ada 3 yaitu darah, jantung, dan pembuluh peredaran darah. Oke. Poin ketiga, darah. Darah merupakan komponen utama dalam sirkulasi darah yang berfungsi sebagai medium pengangkatan untuk nutrisi, udara, dan zat buangan. Poin keempat, jantung. Fungsi utama jantung memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung juga memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi anterior, serambi kanan dan serambi kiri, dan 2 bilik ventrikal, bilik kanan dan bilik kiri. Poin kelima, pembuluh darah. Terdiri dari 3 jenis, yaitu pembuluh nadi, arteri, pembuluh balik vena, dan kapiler. Poin keenam, mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil, darah beredar dimulai dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah besar adalah darah beredar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Mekanisme pembekuan darah dimulai dari terjadinya luka, kemudian trombosit pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K, mengubah protombin menjadi trombin, kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Setelah fibrin terbentuk, maka luka akan tertutup. Oke, itu kesimpulan yang sudah dibuat oleh Herpiana. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Iya, silakan Surya buat kesimpulannya. Coba berdiri saja Surya. Kesimpulan, satu sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh, seperti oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi. 2. Komponen penyusun sistem sirkulasi ada 3 yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. 3. Jantung memiliki 4 ruang yaitu 2 serambi arteriol, serambi kanan dan serambi kiri, dan 2 bilik ventrikal, bilik kanan. 4. Mulai dari trombosit pecah, mengeluarkan trombokinase, trombokinase menjadi protombion, memasukkan trombin, fibrinogen menjadi fibrin. Mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi 2 yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil, darah beredar dimulai dari jantung, kemudian paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah besar, darah beredar dimulai dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. 6. Mekanisme pembekuan darah dimulai dari terjadinya luka, kemudian trombosit pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K mengubah protombin menjadi trombin. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Setelah fibrin terbentuk, maka luka akan tertutup. Oke, terima kasih kepada Surya sudah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Oke, kita simpulkan secara bersama-sama untuk hasil pembelajaran hari ini. Yang bisa kita ambil, yang pertama itu sistem sirkulasi itu merupakan apa? Sistem transportasi yang mengedarkan berbagai zat di dalam tubuh. Nah, seperti oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi. Kemudian, apa lagi? Komponen penyusun sistem sirkulasi ada 3. Yang pertama apa? Darah. Yang kedua? Jantung. Yang ketiga? Pembuluh darah. Kemudian jantung itu ada 4 ruang yang terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik. Kemudian pembuluh darah dibagi menjadi 3. Yang pertama pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Yang kedua pembuluh
balik atau pembuluh pena. Yang ketiga, kapiler. Kemudian mekanisme peredaran darah ada dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil, dia dari paru-paru, dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung. Kalau peredaran darah besar, dia dari jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Kemudian untuk pembekuan darah itu berawal dari adanya luka, kemudian trombositnya pecah, mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase itu akan mengubah apa? Ion kalsium. Akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Akan mengubah mana tadi? Mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrinogen menjadi fibrin. Trombosit pecah itu mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinasenya itu akan mengubah protrombin menjadi trombin, dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K. Kemudian setelah trombin terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Ketika fibrinnya sudah terbentuk, maka lukanya akan tertutup. Nah, untuk kita melihat tertutup itu, kalau misalnya terluka ada seperti pembekuan darah yang menutup luka itu sudah terbentuk fibrin. Untuk kesimpulan hari ini, selanjutnya kita adakan evaluasi. Silakan keluarkan HP-nya. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Satu orang silakan. Perwakilan satu orang kelompok LKPD-nya bawa ke depan. Oke, terima kasih. Silakan keluarkan handphonenya. Kita melakukan evaluasi. Sambungkan dulu ke WiFi. Telkomsel Home itu kodenya. Passwordnya 71774991. Telkomsel Home ada? Silakan buka linknya yang sudah dikirim ke grup. Silakan dikerjakan. Ada kendala? Apa? Aku belum dimasukkan ke Linknya sudah dikirim di grup. Oh, kirim sama Surya. Ada kendala? Kalau lagi kerjakan tengokkan HP-nya, kamera itu. Ada kendala? Ya? Ini apa, Bu? Passwordnya satu. Iya. Nggak bisa karena banyak. Coba kalau udah bisa, coba sambungkan ke Vivo Y21. Kalau udah bisa. Ya. Nama, tuliskan nama. Ya. Hah? Satu.
Satu aja. Passwordnya ya 1. Satu passwordnya Peng. Udah. Sudah. Sudah.
Dulu mulainya. Boh. Ada gambarnya coba, Bu. Kan gambar berikutnya gambar Fungsi oh iya. Sinyalnya ini. Jawablah. Sinyalnya tuh muncul gambarnya. Ini, Bu. Apa nih? Udah dapat nilai dong, Bu. Nih salah berarti. Ini jawaban yang benar. Sudah, belum? Setelah selesai pengerjaan itu langsung muncul nilai. Kirim aku, takut. Cindy. Oh, 456. Terus ini kan nomor 4 kan? Memiliki dinding tebal dan elastis, dimana tekanan dari dalam keluar. Kalau aku gini, jalan trombokinase ion kalsium dan sekali. Salah nggak? Cindy. Bahasanya langsung aku yang bahasanya enggak aku Cindy. Bismillah. Paling dapat 60, 50. Lihat skor. Ini sih 80. 80. Salah satu berarti ya. Bisa dilihat jawaban yang benar apa, jawaban yang salah. Sudah kirim? Sudah. Nah, sudah. Nunggu selesai semua. Dewe, kirim ya. Jadi iki nak trombokinase ion kalsium. Sudah semua? Sudah? Belum? Sudah. Sudah semua? Oke. Terus ini oleh kembali. Boleh. Kan sorry. Jawaban itu CO2.
Oke, kalau sudah semua, ini nanti bisa dicek lagi jawaban yang benar, jawaban yang salah. 100. 100. Salah sih Tok. Tapi salah 2. Sudah, Gopar? Lalu dikirim belum? Kirim terus lihat skor. Lihat skornya nanti saja, nggak apa-apa. 180 salah murah. Wes, udah Bu, sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, duduk dulu Arif. Sudah semua untuk mengerjakan evaluasinya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.